Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Soleh. Saya mau mempresentasikan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Yang pertama, ada latar belakang. Latar belakangnya saat ini masih banyak perpustakaan, misalnya di sekolah atau kampus yang mencatat sirkulasi peminjaman pakai buku besar. Caranya manual, seperti ini rawan banget datanya hilang atau rusak. Setelah itu petugas sering kerepotan kalau harus cari data lama, dan anggota Perpus juga nggak bisa menge- mengecek ketersediaan buku tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yang kedua, masalah ini, yang kedua, masalah yang ingin diselesaikan yaitu pertama, antrian panjang saat jam istirahat karena petugas harus menulis data pinjaman satu-satu. Yang kedua, susah melacak buku yang telat dikembalikan dan bingung menghitung dendanya. Yang ketiga, data riwayat pinjam sering terselip. Yang terakhir, anggota repot bolak-balik ke perpus cuma untuk mengecek apakah buku yang dicari ada di rak atau sedang dipinjam orang lain. Terus, target penggunaan aplikasi seperti yang pertama, admin atau petugas perpus untuk mengolah data buku, data anggota, dan data proses transaksi pinjam kembali. Yang kedua, anggota atau siswa atau mahasiswa untuk melihat katalog buku, ngecek kesediaan, dan melihat histori pinjam mereka sendiri. Terus yang keempat, rekrutmen engineering. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Sistem harus punya fitur login yang membedakan admin dan anggota. Harus ada fitur root atau tambah, lihat, ubah, dan hapus untuk data buku dan pengguna. Sistem juga wajib mencatat transaksi, data, menghitung denda keterampilan secara otomatis. Terus yang kedua, kebutuhan fungsional. Aplikasi harus berbasis web biar gampang buka browser laptop maupun HP. Yang ketiga, kebutuhan pengguna. Antarmuka harus simpel, jelas, dan nggak kebanyakan menu supaya petugas yang mungkin sudah berumur atau kurang melek teknologi tetap gampang pakai. Terus ada perancangan sistem. Yang pertama ada alur sistem peminjaman. Yaitu ada anggota bawa buku ke meja petugas, petugas memastikan ID anggota dan kode buku ke sistem. Setelahnya, sistem mengecek apakah anggota tersebut sudah melewati batas pinjam atau punya tunggakan. Dan yang terakhir, kalau aman, transaksi disimpan dan stok buku berkurang. Terus yang kedua, rancangan database sederhana. Nantinya butuh beberapa tabel utama, ada tabel user, tabel buku yang berisi judul, pengarang, penerbit, stok, dan tabel transaksi mencatat siapa yang pinjam buku, buku apa yang ditinggal pinjam, batas kembali, dan nominal denda. Terus ada mockup prototype seperti halaman login, format standar saja. Ada kolom misalnya password dan tombol masuk. Yang kedua ada dashboard admin. Pas baru login, kedua langsung disuguhi informasi ringkas seperti nama total buku, jumlah anggota aktif, dan daftar warning siapa aja yang belum mengembalikan buku. Yang ketiga, ada katalog untuk anggota. Tampilan dibuat mirip online shop agar gambar cover buku, judul, status tersedia warna hijau atau habis dipinjam warna merah. Di atasnya ada kolom pencarian untuk mencari buku untuk cari nama buku atau pengarang. Terus mockupnya adalah lagi seperti pembagian tahap. Bisa bagi 3 tahap. Pertama, kumpul kebutuhan, dan bikin desain 1 minggu. Kedua, proses logging, bikin database. Tiga, testing revisi searah, memang menerima 1 minggu. Perkiraan waktu sekitar 1 sampai setengah bulan sampai aplikasinya dipakai. Kebutuhan sumber daya dikerjakan oleh tim kecil berisi 2 orang. Novator fokus tampilan front-end, dan jalur pakai tampilan back-end. Programmer menggunakan PHP, Laravel maupun database dan SQL. Untuk yang terakhir, manajemen kualitas perangkat lunak. Yang pertama, cara memastikan sesuai kebutuhan, nanti akan diadakan user acceptance testing atau UAT. Kita ajak petugas bagus langsung
Untuk menjaga simulasi pura-pura meminjam dan mengembalikan buku buat ngecek apakah perhitungan denda sudah benar atau salah. Yang kedua rencana pengujian. Dites dengan cara dibuka di berbagai browser berbeda-beda seperti Chrome, Firefox, dan Safari, dan coba dibuka lewat HP. Yang ketiga, cara mengecek bug. Di aplikasi akan disediakan tombol laporan error. Jadi jika terjadi error, maka bisa melapor di laporan error tersebut. Sekian, terima kasih yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.